Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, waktu berjalan bagaikan kilat ya, tiba-tiba udah seminggu. Rasanya baru kemarin kita melanjutkan kembali obrolan Sabtu sore, yang ini sudah pertemuan ke-10 ya, yang diasuh sepenuhnya oleh Desni dan Jojo. Pandemi ini mungkin membuat kita memang sedikit stres ya, karena ada perubahan hidup yang berubah secara fundamental. Pertama, ada keterbatasan, kita nggak bisa ke mana-mana, gitu kan. Kalaupun pergi harus pakai masker, harus vaksin, dan segala macam. Dan sampai kini kita tidak tahu kapan ini semua akan berakhir. Tahun lalu kita sangat optimis, tahun 2021 paling lambat bulan Juli, ramalan WHO, pandemi ini akan teratasi. Kalau kita baca berbagai pernyataan WHO dalam 1-2 minggu ini, mereka sendiri sepertinya tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir karena munculnya varian-varian baru yang jauh lebih mengerikan. Indonesia sendiri sekarang sedang berada dalam krisis kita karena tiap hari masih 12.000 ya yang terpapar, dan kita tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Banyak orang stres di mana-mana, selain karena kehilangan sebagian kebebasan, juga kehilangan pekerjaan dan segala macam. Nah, kita akan mendiskusikan bagaimana mengatasi problem stres dalam hidup ini. Yang akan berbicara seperti biasa adalah Jojo dan Mbak Desni. Mereka pasangan suami istri yang sudah menulis lebih dari 300 artikel, 100 video, semuanya dalam kaitannya dengan neuroscience ya, mencerdaskan fungsi otak, berpikir positif, sehingga dengan itu diharapkan akan muncul kesehatan, kecerdasan, hidup yang bermakna dan lain segala macam gitu. Kita nanti ngobrol-ngobrol aja. Jadi setelah nanti Jojo dan Desni memaparkan presentasinya, setiap kita nanti dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Waktunya 1,5 jam dari jam 4 sampai jam 5:30. Oke, kita mulai. Siapa dulu nih? Jojo Desni. dulu atau Desni? Silakan, Mbak Desni. Iya, saya minta izin matiin video karena internetnya nggak stabil. Sebentar ya, mohon maaf. Saya juga video dimatikan karena internet lagi buruk, lagi jelek sekali. Oke. Pak Bang Jojo ikutan. Oke, terima kasih udah Elsa. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya memulai, perkenankan saya untuk menyampaikan bahwa saya dan Jojo bukanlah ahli neuroscience dan atau imunologi. Jadi yang kami lakukan sore ini adalah membagikan hasil riset, studi, atau opini para ahli tentang imun sistem dari sudut pandang neuroscience dan imunologi. Next, Jo. Iya. Hampir 2 tahun ini pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan dalam cara berkehidupan kita. Salah satunya dalam pilihan pembelian makanan dan minuman serta suplemen untuk kesehatan dan kebugaran. Banyak orang mencari produk makanan dan minuman serta suplemen dengan tulisan superfoods, immune booster, dan lain-lain di label-label produk tersebut. Asam lemak esensial, vitamin, probiotik, protein, asam amino. FMCG Gurus melakukan survei terkait persepsi konsumen tentang imunitas dan bagaimana pengaruhnya pada tren penggunaan suplemen imun booster di tahun 2021.
ditemukan di semua negara yang disurvei, setidaknya 3 dari 10 konsumen menambah penggunaan suplemen mereka, baik untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, atau yang memang bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Sisi positifnya adalah meningkatnya kesadaran konsumen akan kesehatan mereka secara keseluruhan. Next. Next, Jo. Oke. Sejak pandemi, kita melihat banyak produk ditawarkan yang mengklaim dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Iklan-iklan itu berlomba-lomba menunjukkan bahwa pertahanan alami tubuh dapat diperkuat atau ditingkatkan dengan konsumsi makanan tertentu atau penggunaan produk suplemen tertentu. Tapi apakah produk-produk ini benar-benar dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita dan melindungi kita dari COVID-19? Bisakah sistem kekebalan tubuh kita di-boost? Jawaban singkatnya adalah tidak. Gagasan bahwa produk-produk suplemen tersebut dapat memberikan jalan pintas menuju sistem kekebalan yang prima adalah mitos sayangnya. Faktanya, konsep boosting sistem kekebalan tubuh kita tidak memiliki arti ilmiah apapun. Itu kata Akiko Iwasaki, ahli imunologi dari Universitas Yale. Nanti Jojo akan menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana imun sistem di tubuh kita bekerja. Apa itu innate immune system, adaptive immune system, bagaimana badai sitokin bisa timbul, dan lain-lain. Yang kedua, orang sehat tidak butuh immune booster. Suplemen vitamin tidak bermanfaat bagi sistem kekebalan kita, kecuali kita kekurangan, atau istilah yang kita sering dengar, defisiensi. Atau kita memiliki sistem kekebalan yang terganggu dan oleh karenanya tidak mampu memberikan respons kekebalan yang efektif. Biasanya disebabkan karena penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh. Kondisi seperti ini disebut immunocompromised atau immunodeficient, kata Akiko Iwasaki lagi. Lalu ada pengecualian, vitamin D. Beberapa penelitian mengatakan kadar vitamin D yang rendah membawa risiko yang lebih tinggi untuk terkena infeksi pernapasan dan simptom yang lebih parah ketika infeksinya berkembang. Yang ketiga adalah menyadari bahayanya. Kalaupun dikonsumsi, suplemen-suplemen ini sebagian besar tidak berbahaya bagi tubuh kita. Yang bahaya, rasa aman palsu yang kemudian timbul setelah mengkonsumsinya. Merasa kekebalan tubuh sudah bertambah dan malah menjadi lengah. Next, Jo. Oke. Selain tren untuk mencari suplemen penambah kekebalan tubuh, yang menjadi lebih populer selama pandemi ini adalah juga meditasi. Makin banyak orang mempraktikkan meditasi. Sekitar 200-500 juta orang melakukan meditasi di seluruh dunia menurut data di tahun 2021. Di tengah pandemi, konsumen berusia di atas 60 tahun memanfaatkan teknologi untuk mengikuti kelas meditasi. Tidak pernah terlambat untuk memulai, dan tidak bisa keluar rumah tidak menghalangi para lansia ini untuk berlatih meditasi. Anak-anak pun bisa merasakan manfaatnya. Video animasi yang mengajarkan meditasi dan mindfulness di YouTube banyak dicari selama pandemi ini. Dan pencarian aplikasi yoga dan meditasi meningkat 65% antara 2019 dan 2020 oleh orang-orang muda. Ini menunjukkan banyak konsumen muda yang mencari alat bantu virtual untuk mengelola stres dan kecemasan mereka. Next. Nah, dalam sesi-sesi diskusi sebelumnya tentang meditasi, sudah kerap disinggung bahwa meditasi membantu meningkatkan imunitas tubuh. In what way? Untuk menyingkat waktu, kita tidak akan membahas lebih detail slide 4 dan 5. Slide ini dan slide berikutnya, karena soal ini nanti juga akan dibahas oleh Jojo dalam paparannya. Tapi kesimpulan dari temuan-temuan ini adalah bahwa program singkat pelatihan mindfulness, meditation, menghasilkan efek nyata pada otak dan fungsi kekebalan tubuh. Temuan ini menunjukkan bahwa meditasi dapat mengubah fungsi otak dan kekebalan tubuh secara positif. Next. Next. Ya. Setelah 1,5 tahun lebih hidup di tengah pandemi, akankah ini berakhir? Para ahli berpendapat sepertinya virus ini hampir tidak mungkin dieradikasi. Benar-benar dimusnahkan dari muka bumi ini. Bagian di sebelah kanan ini menjelaskannya. Tidak usah kita bahas secara terperinci, nanti Bapak dan Ibu bisa membacanya lebih detail setelah saya share
PowerPoint ini. Intinya, kalau vaksinasi belum mencapai herd immunity, maka virus ini akan terus menyebar. Tapi diharapkan makin sedikit yang mengalami gejala berat dan semakin sedikit lagi yang mengalami fatality. Next. Oke. Ketika tingkat vaksinasi COVID-19 meningkat di seluruh dunia, di banyak bagian di dunia, orang mulai bertanya-tanya, apakah ini akhirnya? Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Gagasan semula bahwa setelah ambang herd immunity yang 70% populasi itu tercapai, maka kita akan dapat memblokir penularan, menurut para saintis mulai terlihat tidak mungkin. Di bulan Februari 2021, ilmuwan data independen Yu Yang Gu mengubah nama model forecasting COVID-19-nya yang populer dari path to herd immunity menjadi path to normality. Ini apa maksudnya? Dia mengatakan bahwa herd immunity tampaknya tidak akan tercapai dalam waktu dekat karena faktor-faktor seperti keraguan terhadap vaksin, munculnya varian baru, dan keterlambatan kedatangan vaksinasi untuk anak-anak. Pergeseran ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan pandemi yang kita hadapi. Tentunya kita tidak boleh menutupi fakta bahwa vaksinasi banyak membawa perubahan. Tetapi ketika varian baru terus muncul dan kekebalan dari infeksi berkurang, perhitungan jadi seakan meleset terus. Gitu. Kita mungkin masih akan menghadapi situasi ini berbulan-bulan atau mungkin setahun mendatang, dan masih ada kemungkinan harus menghadapi lagi lonjakan-lonjakan kasus karena varian-varian baru yang masih akan bermunculan. Ada sebuah artikel yang menuliskan pendapat beberapa ahli mengapa sepertinya herd immunity masih akan sulit dicapai, paling tidak dalam waktu dekat. Saya tidak akan membahasnya panjang lebar sekarang, mengingat waktu. Nanti saya akan men-share atau membagikan link dari artikel tersebut untuk Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya secara langsung. Demikian, Udah Elsa. Ya. Silakan. Oke, Desni, terima kasih. Poin utamanya adalah karena masa depan tidak pasti, tidak ada satu pihak pun yang bisa meramal kapan pandemi ini akan berakhir, dan sudah terbukti bahwa banyak berbagai suplemen tidak menunjukkan pengaruh bagi kesehatan. Maka kata kuncinya tadi adalah meditasi. Menurut berbagai riset itu bisa meningkatkan imunitas tubuh, dan tadi juga sudah dijelaskan dengan data ada 200 sampai 500 juta umat manusia di dunia ini aktif melakukan meditasi secara rutin. Nggak tahu di Indonesia apakah ada survei juga gitu. Terima kasih. Silakan Jojo, lanjutkan. Ya, makasih Elza. Tadi Desni sudah menyampaikan poin penting yaitu saat kita menghadapi pandemi ini banyak sekali cara yang disampaikan atau yang ditawarkan oleh orang, perusahaan gitu tentang memboost imun sistem. Karena imun sistem ini yang paling kita butuhkan untuk berada di dalam pandemi ya, atau bagaimana kita bisa bertahan dalam pandemi. Tapi jarang sekali orang menawarkan memperbaiki imun sistem. Sebenarnya nggak ada istilah memperbaiki imun sistem, tapi mengembalikan imun sistem ke tingkatnya yang sebenarnya. Jadi imun sistem ini sama dengan usia, dari mulai muda ke tua dia akan terus turun gitu. Nah, ada upaya yang bisa dilakukan agar imun sistem sesuai dengan usia kita gitu. Salah satu temuan dari berbagai riset sains adalah ternyata meditasi yang paling signifikan dalam mempertahankan imun sistem. Jadi topik kita hari ini adalah tentang itu. Bagaimana imun sistem bisa diperbaiki atau dikembalikan tingkatnya dengan meditasi. Seperti biasa ini sudah diulang-ulang di diskusi sebelumnya, saya lewatkan aja slide-slide ini ya tentang saya dan istri. Terus kemudian ini juga 5 temuan penting
yang juga sudah diulang-ulang. Baik, saya kasih background sedikit aja tentang ada ilmu baru namanya neuroimunologi. Itu adalah gabungan dari neuroscience dan imunologi. Neuroscience mengkaji otak, imunologi mengkaji imun sistem. Jadi ini digabungan dari dua sains ini yang semakin marak dikaji setelah pandemi marak ya di seluruh dunia, bukan pandemi marak, virus corona yang marak di seluruh dunia. Central nervous system atau otak itu memang rumit, begitu juga imun sistem. Itu sebabnya disebut dengan menggunakan kata sistem karena terdiri dari banyak sekali bagian yang saling berinteraksi. Nah, ternyata tingkat fungsi otak ini berkaitan dengan tingkat imun sistem. Kalau kita berupaya atau fungsi otak kita baik, tentu imun sistem juga menjadi baik. Ini pakai judul begini, ngapain kami sampaikan ini? Ya, apa namanya? Untuk apa semua kita sampaikan ini? Karena ini memang satu yang penting, tapi nggak kurang dikampanyekan atau kurang disosialisasikan. Jadi kalau kita tahu bagaimana bekerjanya imun sistem dan kaitannya dengan otak, tentu ini akan sangat berguna bagi kita ya. Misalnya ada pengetahuan tentang telomere sebagai indikator sel sehat atau indikator kesehatan secara umum, itu perlu kita ketahui sedikit aja, nggak perlu sampai dalam gitu. Ini menunjukkan bagaimana kesehatan kita, yang tentu juga berarti juga tingkat imun sistem kita. Imun sistem itu memang terdiri dari berbagai sel, itu makanya telomere kaitan dengan sel ya, karena imun sistem terdiri dari ratusan sel type, tipe sel ya, macam-macam. Kemudian juga ada molekulnya yang terdiri dari 8.000 genes dan lain sebagainya, itu sangat kompleks sekali. Tapi kita nggak perlu sampai dalam sekali, cukup tahu bahwa itu adalah sel imun sistem itu. Nah, ini ada kutipan disebut bagaimana usia menentukan juga imun sistem kita. Jadi semakin kita tua, imun sistem semakin buruk. Ini kaitannya dengan telomere yang di atas tadi, karena telomere itu semakin tua kita semakin memendek. Dia fungsinya secara sederhana adalah melindungi pembelahan sel ya, sehingga kemudian sel yang dihasilkan tetap sama, nggak berubah, nggak menjadi rusak atau apa gitu. Nah, pembelahan sel di imun sistem itu penting dijaga oleh telomere supaya dia nggak semakin tua atau semakin rusak sesuai dengan jalannya usia kita gitu. Jadi ada ini juga kutipan juga nih, 60 tahun bisa memiliki orang yang berumur usia 60 tahun bisa memiliki imun sistem 40 tahun atau bahkan rusak ya seperti berumur 80 tahun. Nah, yang di bawah ini kabar baik ya, kita bisa bukan memperbaiki, mengembalikan imun sistem kita sesuai dengan usia kita. Selanjutnya, nah ini saya janji memang akan menyinggung Deddy Corbuzier. Dia kita tahu sendiri ya bagaimana dia olahraga, dan di dalam video ini dia sangat marah gitu. Buat apa dia bilang gitu? Ini kata-katanya nggak persis ya seperti ini. Buat apa saya menjaga kesehatan saya dengan olahraga, dengan makan sehat, hidup teratur, hidup baik, dia bilang. Tapi saya ternyata kena juga kena juga COVID-19. Dan bukan cuma COVID-19 dia kena satokain, pakai bahasa Indonesia badai sitokin ya. Ini saya pause saja. Ada 2 video yang bagus sekali di sini untuk menggambarkan bagaimana Deddy sudah dia mewakili banyak orang yang mencoba hidup sehat gitu ya. Dengan tadi saya bilang olahraga, kemudian makan makanan sehat dan lain-lain. Tapi ternyata tetap kena COVID-19 dan kemudian kena badai sitokin. Ini link ini tentang Budi Sadikin, Menteri Kesehatan. Terus kemudian yang di bawah ini adalah satu lagi yang paling kecil, videonya itu Deddy Corbuzier dengan Dr. Gunawan yang merawat dia. Itu disebutkan Deddy memang belum divaksin karena dia punya alasan bagus sebenarnya Deddy di sana. Bukan karena dia anti vaksin, tapi dia bilang vaksin ini masih terbatas jumlahnya. Saya merasa saya sehat sekali kalau saya menjaga kesehatan saya, kata Deddy bilang. Jadi biarkan vaksin diberikan kepada orang-orang yang paling membutuhkan, orang-orang tua, seperti itu dia bilang. Gitu. Jadi dia nggak mau divaksin,
bukan karena alasan yang buruk, tapi karena alasan justru yang mulia gitu. Nah, tapi ternyata di video yang kecil itu dengan Dr. Gunawan disebutkan Dedi kena badai sitokin. Badai sitokin ini tentu sangat berbahaya sekali gitu, karena secara sederhana dijelaskan adalah sel-sel imun sistem itu menyerang sel-sel sehat yang kita punya gitu Pak, dan itu yang diserang adalah di bagian paru-paru. Tentu itu bagian sangat penting sekali, vital sekali untuk mendapatkan oksigen yang kita butuhkan. Nah, dia terkena itu. Dr. Gunawan bilang dia jadi diberikan steroid ya. Kenapa diberikan steroid? Karena itu mengandung kortisol, hormon stres yang bisa menghentikan kerjanya imun sistem. Jadi di diskusi yang sebelumnya kita pernah ngomong soal bagaimana stres menghasilkan kortisol, menyebar ke seluruh tubuh, dan kemudian kortisol ini ternyata menghentikan bekerjanya imun sistem. Bayangin berbahayanya sekali kalau kita mengalami stres. Nanti kita akan ngomong soal stres juga di sini, di dalam diskusi ini, karena memang ini yang paling kita harus jaga supaya kita tetap memiliki imun sistem. Jadi mengalami stres. Pertanyaan kita tentu begitu ya. Apakah begitu ya? Saya menjawab pertanyaan itu adalah ya. Karena semua orang belum tentu kuat menghadapi situasi sakit COVID-19. Diceritakan oleh Dedi bagaimana dia menderita sekali ketika kena COVID-19 itu. Karena dia pikir dia sehat, jadi dia tetap bekerja, tetap berjalan-jalan segala macam gitu. Dia cuma OTG dia bilang, tapi ternyata kemudian drop yang sangat sampai dia limbung gitu, katanya berputar, nggak bisa ngapa-ngapain dan badannya sakit semua gitu. Tentu itu membuat dia sangat khawatir, sangat stres gitu ya. Bahkan dia sempat bilang sama anaknya bahwa dia mungkin akan mati, makanya dia bilang kamu siap-siap begini begitu segala macam, yang betul-betul dia yakin dia akan mati. Tentu itu sesuatu situasi yang membuat jadi stres, dan itulah yang justru yang membuat imun sistemnya tambah hancur dan terjadi badai sitokin pada Dedi. Saya ke slide berikutnya. Nggak mau jalan ya slide berikutnya. Maaf ya, nggak mau dijalan. Sebentar. Ya ini. Nah, ini tentang stres merusak imun sistem. Sebenarnya ini adalah pengulangan dari yang kemarin, tapi ada hal lain di sini tentang default mode network. Ini penjelasan juga sebenarnya, atau sebutan lain yang kemarin belum saya sempat sebutkan, default mode network atau DMN. Ini mengenai pikiran yang sebenarnya mengulang-ulang terus gitu dalam Buddhism, atau orang-orang yang belajar meditasi itu pasti mendengar kata itu, bahwa pikiran kita sibuk sekali memikirkan hari kemarin, hari ke depan, tapi kita memikirkan hari sekarang gitu. 90% pikiran kita itu adalah pengulangan. Lalu mind wandering, kesana kemari, berpikir tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, atau kaitannya kita dengan orang lain, atau hal-hal lain di sekitar kita. Dan semua itu pikiran yang berulang-ulang dan berkelana, yang mikirin ini, itu, dan segala macam, itu semuanya menurut riset sebenarnya 80% adalah negatif. Tapi bukan berarti pikiran negatif itu sesuatu yang percuma atau sesuatu yang nggak berguna. Justru itu yang membuat kita bertahan hidup. Di diskusi-diskusi yang sebelumnya ada penjelasannya mengapa pikiran negatif membuat kita bertahan hidup. Saya nggak perlu jelaskan, mungkin nanti lihat di di diskusi berikut sebelumnya di rekamannya. Nah, terus kemudian juga selain default network itu adalah apa yang ada dalam pemicunya adalah dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang dari luar adalah peristiwa yang terjadi pada kita atau sekitar kita, itu juga menimbulkan stres. Seperti pada Dedi, ini spekulasi saya ya, bahwa Dedi stres gitu. Saya kira begitu ya, karena dia mengalami sakit yang hampir mati, itu membuat dia stres berat gitu. Saya kira peristiwa seperti sakit, pandemi yang membuat kita nggak bisa ketemu siapa-siapa yang kita suka atau yang kita kenal akrab gitu, kita nggak pergi kemana-mana gitu, itu membuat kita stres. Banyak hal sebenarnya yang membuat kita stres. Ini semua merusak imun sistem. Di bawahnya ada link yang untuk menggambarkan betapa sederhananya untuk menunjukkan bagaimana imun sistem itu bisa rusak karena stres. Jadi ada
contoh berapa mahasiswa biasanya ya kalau menjelang ujian itu mereka biasanya gampang kena flu gitu. Itu karena imun sistem mereka rusak karena stres yang mereka alami. Lalu selanjutnya stresnya, bagaimana cara memboost imun sistem yang sudah kita kenal? Tentu kita sudah tahu ya, tadi Desni juga sudah banyak menjelaskan tentang cara-cara yang biasa yang sudah kita kenal itu. Ada obat gitu yang bisa menghasilkan, di sini disebut statins ya, semacam itu yang kemudian dianggap bisa menghasilkan memboost imun sistem. Tapi sebenarnya obat-obat seperti ini masih need to conduct a bigger clinical trial ya. Jadi ini satu contoh aja bahwa statin ternyata dianggap oleh para saintis juga masih membutuhkan penelitian yang lebih dalam lagi. Dan kita juga tahu olahraga betul bisa menghasilkan imun sistem yang lebih baik gitu, tingkatannya tertentu tentu ya. Kemudian nutrisi tertentu seperti, nah ini saya munculkan kembali Mediterranean diet itu ya. Di sini juga sangat punya pengaruh ke imun sistem. Karena apa? Penjelasannya mungkin agak sedikit rumit gitu, Pak Samun kemarin bertanya, kok bisa makanan bisa menghasilkan imun sistem? Kalau nggak salah, atau pertanyaan Pak Samun adalah bagaimana makanan bisa menghasilkan perbaikan fungsi di otak gitu. Ada 2 link di bawah gambar ini Mediterranean diet itu ya, ada 2 link yang menunjukkan bagaimana makanan menghasilkan hormon positif yang kemudian hormon itu memperbaiki fungsi otak dan kemudian pada gilirannya juga memperbaiki imun sistem. Ada 2 di sini yang kita mungkin agak tercengang juga, kenapa kok bisa ternyata hormon positif produksinya dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri di dalam usus, maka disebut gut hormon ya. Itu bahkan mikroba yang ada di usus itu disebut sebagai otak kedua yang terpisah dari otak yang ada di kepala, karena dia menghasilkan hormon positif yang sangat dibutuhkan oleh otak gitu, sehingga otak menjadi lebih baik. Nah, ada 2, bisa diklik nanti linknya untuk menjelaskan itu. Jadi Pak Samun yang bertanya soal bagaimana makanan bisa memperbaiki otak, itu adalah penjelasan begitu. Jadi ketika dimakan, kemudian dia menghasilkan hormon yang memperbaiki otak. Nah, itu tadi tentang nutrisi ya. Yang contohnya adalah misalnya Mediterranean diet gitu. Kemudian vitamins yang tentu punya kontroversi. Tadi Desi juga sudah bilang, vitamin nggak kita butuhkan. Kalau kita nggak butuhkan, kita makan nggak ada gunanya. Bahkan kadang menghasilkan efek samping. Kemudian cara lain kita menurunkan tingkat stres adalah hindari stres itu gitu. Jadi situasi-situasi yang bisa membuat kita stres kita sebaiknya hindari. Misalnya bertengkar dengan orang lain gitu. Kalau kita nggak lihat ada untungnya ya nggak perlu kita jalani itu. Jadi itu cara-cara memboost imun sistem yang sudah kita kenal, yaitu dengan cara menurunkan tingkat stres dan lain-lain. Kemudian ini yang baru ya, memelihara imun sistem dengan meditasi. Kenapa saya pelihara, menggunakan kata pelihara, karena memang bukan memperbaiki sebenarnya, mengembalikan status imun sistem atau tingkat imun sistem yang memang seharusnya cocok dengan usia kita gitu. Jadi cocok dengan telomir kita gitu, cocok dengan kondisi fungsi otak kita gitu. Jadi dikembalikan aja sebagaimana seharusnya. Dia nggak ada istilah memboost, memperbaiki, itu seharusnya itu istilah yang kurang pas gitu. Nah, ini masih mengenai default mode network lagi tadi ya, meditasi menurunkan default mode network. Jadi tadi sudah dijelaskan gitu bahwa dalam kondisi kita istirahat, nggak melakukan apa-apa sebenarnya, atau nggak terhubung dengan benda-benda lain atau apapun di luar diri kita gitu. Misalnya kita sedang menggambar lukisan, itu kan kita terhubung dengan lukisan itu sendiri ya. Itu namanya kita sedang aktif, otak pun aktif gitu. Tapi ketika kita berhenti diam gitu ya, itu ya biasanya disebut dalam kondisi istirahat atau rest. Tapi ternyata otak kita justru lebih aktif bekerja.
Itu disebut default mode network. Tadi sebelumnya saya sudah sebut, di sini saya sebut lagi untuk menggambarkan itu. Ya, ternyata DMN ini justru menghasilkan tingkat stres tertentu, tentu nggak berat gitu ya. Jadi ada tingkat stres yang dihasilkan dari DMN ini. Penelitian-penelitian mengenai meditasi menemukan ternyata DMN ini bisa diturunkan. Jadi aktivitas yang aktif di otak itu diturunkan dengan meditasi. Hanya meditasi yang betul-betul signifikan menghasilkan penurunan DMN ini gitu. Nah, kalau itu turun, kemudian fungsi otak akan meningkat dan imun sistem tetap baik. Jadi ini adalah cara-cara baru yang ditemukan oleh sains tentang bagaimana mengembalikan imun sistem kita. Lalu lakukan sesering mungkin. Sesering mungkin itu artinya kita sebenarnya punya banyak waktu untuk melakukan meditasi. Saya akan kutip Mingyur Rinpoche, ini seorang Buddhist monk yang mengkampanyekan meditasi sekuler di seluruh dunia. Dia kemana-mana bilang, meditasi sederhana sekali kok, dia bilang gitu. Padahal dia Buddhist monk. Dia bilang, tarik nafas, hembuskan nafas, gitu. Tarik nafas, hembuskan nafas. Dia bilang, perhatikan, fokus pada itu. Hanya itu, dia bilang. Bahkan dia bilang, beberapa detik pun akan menghasilkan perubahan positif di otak. Mingyur Rinpoche bilang begitu gitu. Jadi kita akan punya banyak waktu kan kalau menurut apa yang dianjurkan oleh Mingyur itu. Pada saat kita lagi menunggu pesan makanan misalnya di restoran, lagi mendownload sesuatu di komputer gitu, kita ada punya waktu 30 detik kita meditasi. Lagi ngapain pun bisa melakukan meditasi. Jadi ini bisa sesering mungkin. Terus kemudian saran saya adalah lakukan, sebenarnya bukan saran saya, saintis juga bilang begitu, lakukan dengan disiplin. Jadi di waktu tertentu. Kenapa begitu? Supaya kita bisa mengingatkan bahwa ini waktu adalah waktu meditasi. Jadi kita dibantu dengan disiplin itu. Misalnya pada saat bangun tidur, sesaat sebelum makan siang. Jadi sebelum makan siang mungkin kita berdoa juga sekaligus juga meditasi juga. Pada saat makan malam juga gitu. Atau sore hari saat berakhir jam kerja dari kantor ya, atau jam kerja kantor. Dan sebelum tidur terutama. Jadi ini udah cukup banyak ada waktu-waktu untuk kita bisa melakukan meditasi. Masih lagi juga ditambah dengan setiap kali ada kesempatan yang tadi saya bilang pada saat ngapain pun gitu ya, yang misalnya lagi sedang menunggu file di download atau di upload, itu kita punya kesempatan untuk melakukan meditasi. Dan ini di bawah ada link bagaimana penjelasan sains begitu tentang bagaimana meditasi bisa memboost, dia pakai istilah memboost lagi, memboost imun sistem. Sekian, kita bisa berdiskusi, merespon, bertanya, ataupun menyanggah. Gitu. Silakan saya kembalikan kepada Elza kembali. Ya, terima kasih Jojo. Demikian tadi kita sudah dengarkan penjelasan yang cukup komprehensif tentang pentingnya meditasi dalam meningkatkan kesehatan. Sekarang kita diskusi ya. Saya lihat tadi ada Tami yang nampaknya ingin bercerita pengalamannya tentang quick meditation. Silakan Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak ya? Kedengeran. Kedengaran. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pengen cerita yang tadi yang kata Rinpoche bilang quick meditation itu. Nah, ini aku cuma kira-kira aja, tapi aku nggak tahu apakah itu betul quick meditation apa enggak ya. Jadi kan, tapi yang waktu beliau tadi katakan bahwa kayak misalnya nih kan, aku lagi di tempat yang hektik atau lagi ada deadline atau ada apa gitu. Aku tuh suka kayak yang tarik napas panjang, diam beberapa saat, habis itu senyum gitu loh. Nah itu biasanya tuh langsung kayak mata tuh terang, kayak bling-bling gitu. Dan itu aku lakukan. Kalau misalnya juga lagi marah juga ya, yang ngomel aja, terus habis itu tarik napas gitu. Terus satu yang aku pikir yang aku nggak tahu ini meditation apa enggak ya. Kalau bayi itu kan menggeliat ya sering ya, dan kita orang tua tuh kadang-kadang juga sebenarnya menggeliat tapi jarang kita lakukan. Pada saat rasanya tuh nggak nyaman, betul menggeliat aja sebentar terus kayak ada relax gitu, dan nggak tahu itu kayaknya tuh bener-bener kita tuh kayak santai, kayak dapat energi baru. Itu aku praktekkan. Aku nggak tahu apakah itu quick meditation apa enggak.
memang setiap dari kita mungkin beda ya, tapi aku nggak melakukan meditasi kayak khusus lama gitu, enggak gitu. Cuman dengan cara seperti itu biasanya sangat membantu. Terus quick meditation juga bisa dilakukan dengan pada saat cuci piring itu quick meditation. Masa mandangin piring gitu kan, gitu loh. Terus mandangin piring itu kayaknya tuh pikiran tenang gitu. Terus atau gini, minum kopi itu menghirup apa ya, tutup mata menghirup kopi gitu, menghirup bau kopi. Terus kayaknya tenang kayak gitu loh. Atau kadang-kadang kayak misalnya juga ini bahkan Zoom sekalipun itu aku kadang bisa quick meditation tuh dengan screenshot terus ngeliatin gitu loh, memilih screenshot untuk pas aja supaya screenshot itu bagus, itu pakai meditation, dan itu membuat relax. Jadi maksudku yang aku mau katakan itu sebenarnya setiap dari kita tuh bisa menemukan cara untuk meditasi, apakah itu cepat atau apa gitu. Dan aku percaya dan yakin apa yang dikatakan sama Mbak Desti atau Jojo itu bahwa itulah sebenarnya yang meningkatkan imunitas kita gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang Tami itu suka nyengir, suka ketawa gitu. Ya gitu. Aku nggak tahu apakah itu karena quick meditation apa bawaan lahir atau apa. Tapi itulah yang seringkali kerap aku lakukan sampai sekarang. Mungkin itu sharingnya Bang Elza. Makasih Mbak Desi sama Bang Jojo tadi, keren banget. Oke, terima kasih Tami. Mau dikomentari atau ada yang lain mungkin? Saya komentari dulu aja kali ya, biar Komentari dulu, cepat baik. ya. Oke, Alhamdulillah, silakan. puji Tuhan, Tami itu betul-betul meditasi memang menurut Mingyur Rinpoche juga begitu, menurut para saintis ya, terutama dulu yang pertama kali memperkenalkan meditasi sekuler itu, John Kabat-Zinn itu tahun 79 gitu. Dia bahkan mengganti kata meditasi dengan kata mindfulness practice gitu. Jadi memang itu yang diajarkan oleh saintis, meditasi itu sesederhana itu. Jadi kita bisa melakukan meditasi seperti yang digambarkan oleh Tami tadi. Terus juga ada, saya kasih kutip juga cerita tentang Thomas Jefferson pernah ngasih saran gitu ke orang-orang gitu ya, kalau kamu marah, dia bilang gitu, hitung 1 sampai 10, dia bilang. Kalau masih marah, hitung sampai 100, dia bilang. Itu sebenarnya juga ketika kita menghitung 1, 2, 3, 4, kita fokus pada angka-angka itu gitu, atau pada ucapan yang kita sebut, yang kita keluarkan gitu. Itu mungkin satu tingkat meditasi juga gitu. Jadi diteruskan, Tami, silakan Elza. Ya, makasih Jojo. Ini ada Rina nih. Rina bagaimana nih menghadapi stres di Bali? Udah 1,5 tahun nggak ketemu mahasiswa. Balinya juga lagi sepi ya, seperti kota mati. Silakan Rina. Ya, terima kasih Bang Elza. Selamat sore buat semua. Di sini sebenarnya saya sharingnya itu lebih kepada bagaimana setiap hari kalau dikatakan meditasi sekuler itu saya mungkin kurang pas untuk diri saya. Saya lebih kepada sembahyang subuh itu meditasi sesudah itu. Kemudian yang lebih saya rasakan bermanfaat kayak Mbak Tami tadi, keren banget tuh Mbak Tami tuh, bisa sambil nyuci piring bisa meditasi tuh. Kalau saya bukan gitu, sebenarnya lebih banyak bukan menggeliat juga, tapi seperti bayi ya. Tapi saya lebih banyak kalau misalnya mahasiswanya kelihatannya ngantuk, maka saya menghitung mundur di depan mereka ya, di depan kelas daringnya. Saya bilang, oke, 5, 4, gitu kan, 3, 2, 1, siapa yang nunduk gitu. Dan mereka langsung bangun gitu, dan saya sedikit rileks setelah itu, karena sebelumnya kan melihat mereka itu banyak yang nunduk atau mainkan HP, kita kesel gitu. Jadi saya ada teknik-teknik untuk membuat saya sendiri juga menjadi rileks. Mahasiswa yang mulanya cuma sekedar setor muka, kemudian mereka juga mulai memperhatikan, dan kemudian saya bilang ayo rileks, kita rileks gitu. Artinya pengajaran saya lakukan dengan cara seperti itu. Kadang-kadang ada yang betul-betul dipanggil-panggil nggak bangun-bangun gitu. Aduh, luar biasa. Tidur. Beneran tidur gitu. Jadi mau gimana ya, sekarang susah banget. Sebagai educator saya merasa ini tantangan tersendiri ya. Untuk sementara sharing saya itu dulu. Teman-teman yang lain mungkin banyak yang bisa sharing yang lain. Silakan. Terima kasih. Oke.
Rina, menarik. Silakan yang lain, mungkin di sini kan ada suhu meditasi ya. Silakan Mbak Nani, mau bicara silakan. Saya panggil Mbak apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Bang Ya. Elza Ya. untuk sepupuku Jojo. Salam dari Bandung. Ini yang mau saya tanyakan nih, gimana cara untuk kita menghilangkan rasa lupa dengan meditasi? Lupa pelupa ya, udah tua, padahal umur juga belum tua-tua banget gitu ya. Tapi mudah sekali tuh lupa gitu. Gimana caranya dengan meditasi, seperti apa yang harus kami lakukan gitu, saya lakukan dengan cara meditasi gitu. Untuk pakarnya silahkan jelaskan Jo. Terima kasih. Ya, makasih terima Nani. kasih. Semoga sehat semua keluarga di sana di Bandung ya. Meditasinya nggak ada yang apa namanya macam-macam kalau yang diajarkan oleh sains. Semua sama untuk semua apa namanya kebutuhan sama semua. Hanya ya bagi beberapa orang mungkin nggak tahu bagaimana. Jadi sebaiknya memang duduk yang di tempat yang nyaman ya. Terus kemudian lingkungannya nggak ada gangguan, nggak ada apa namanya bukan nggak ada gangguan ya, nggak ada yang membuat kita perhatiannya bisa beralih gitu. Mata dipejamkan juga membantu sekali. Kalau kita matanya terbuka, akan melihat sesuatu yang lewat, barangkali itu akan membuat kita teralihkan perhatiannya atau fokusnya gitu. Bisa berdiri sebenarnya, bisa duduk, bersila, terserah di atas kursi, itu juga terserah apapun yang nyaman, silakan gitu. Dan kemudian tarik napas, hembuskan napas, itu juga sebenarnya satu cara untuk memudahkan kita fokus gitu. Pada saat kita menarik nafas itu kita rasakan nafas masuk melalui hidung ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Coba rasakan aja, meskipun awalnya gitu nggak ada rasa apa-apa, orang biasa kan kita melakukan nafas gitu kan. Tapi lama-kelamaan kita bisa merasakan udara itu yang masuk gitu. Itu namanya kemudian kita bisa fokus pada tarikan nafas dan hembusan nafas. Itu hanya untuk membantu. Nanti kita bisa mengembangkan sendiri meditasi yang bagaimana gitu yang kita suka. Misalnya kita memperhatikan sesuatu di depan kita atau di tingkat yang lebih tinggi nanti ya seperti diajarkan di Buddhis apa. Kita justru memperhatikan pikiran kita. Pikiran kita lewat berganti-ganti itu meditasi. Tapi itu nggak dianjurkan untuk di awal-awal kita meditasi. Jadi, nah Nani tadi bilang katanya sering pelupa sekarang. Sebenarnya mungkin juga bukan pelupa yang dimaksud hipokampusnya terganggu ya. Hipokampus itu satu bagian di otak yang mudah sekali menjadi rusak atau fungsinya menurun karena stres misalnya gitu. Dia padahal bagian yang memproses informasi, memproses penyimpanan ataupun pengambilan informasi. Dia bekerja sama dengan prefrontal cortex, bagian otak yang lain yaitu ada di dahi itu ya. Dia bekerja sama itu dua bagian itu seringkali menurun fungsinya karena stres. Nah, meditasi ternyata memperbaiki dua bagian itu. Jadi selain ingatan atau memori menjadi lebih baik gitu, prefrontal cortex juga menjadi lebih baik. Ini fungsinya untuk berpikir dan lain-lain sebagainya itu ada di depan di prefrontal cortex itu gitu. Karena dia berinteraksi dengan banyak bagian di seluruh bagian di otak itu. Jadi Mbak Nani meditasinya begitu aja. Nanti akan kalau memang ada penurunan memori atau ingatan, bukan ingatan itu namanya apa ya, penurunan memori lah ya gitu ya. Iya, iya. Nanti akan menjadi lebih baik. Saya kembali ke Elza. Terima kasih Jo, terima kasih Bang Elza. Ya, problem pelupa itu apa ada kaitannya dengan umur ya, Jo? Yang kedua, secara neuroscience itu apa orang pelupa itu bisa dibuat dengan cara apa sehingga pelupanya menjadi berkurang? Ada nggak itu penjelasan di neuroscience? Iya, Elza. Sebenarnya memang makin tua kita makin menurun kerja hipokampusnya itu gitu. Jadi memang harus dijaga. Jaganya salah satu yang paling punya paling berhasil, paling efektif itu adalah dengan meditasi gitu.
Tapi ada juga gini ya, kalau kita fokus pada hal lain gitu ya, biasanya kita juga cenderung melupakan hal yang lain lagi yang kurang penting biasanya. Jadi hati-hati, kita belum tentu juga mengalami penurunan fungsi hipokampus. Barangkali karena kita memang terlalu fokus dengan yang lain. Di sini ada Dr. Joe nih dari Jogja ya. Saya pikir mungkin dia perlu juga karena dia juga selain dokter kesehatan umum ya kalau nggak salah ya, dia juga meditator istilahnya. Silakan. Silakan, Dr. Joe. Oh iya. Wajahmu nggak kelihatan. Oh ya, maaf ini masih di tempat tidur, belum mandi. Oke, ya. Jadi ya sebenarnya cerita saya meditasi itu awalnya gara-gara kesehatan juga sebenarnya, gara-gara saya alergian ya. Jadi untuk mengambilkan nafas itu kadang susah biasanya kalau baru bangun pagi itu bersin-bersin, dan biasanya kalau saya praktekkan pranayama atau berapa teknik meditasi atau fokus kepada satu nostril, dua nostril itu membaik. Kalau dari pengalaman saya begitu. Tapi sejak itu saya juga ada melihat efektivitasnya juga bagusnya, positifnya itu banyak dari meditasi, dari segi kelola stres, juga dari ambil segi kesehatan lain. Saya tahu itu juga mempengaruhi yang hypothalamus HPA axis, pituitary adrenal axis. Jadi yang biasa yang sering kena MAH, saya kan ikut ada setiap minggu meditasi di Vihara di Jogja ada yang testimoninya MAH itu bisa juga memperbaiki kalau meditasi kalau lagi MAH. Selain itu, tadi saya menemukan menarik juga yang ada hubungannya dengan meditasi dengan, saya belum tahu imun sistem ya, sampai bisa tadi meningkatkan CD4 dan tadi yang mana ya, yang adaptatif atau yang satunya ya, saya melihat ada ke gen telomerase juga. Saya baru tahu sebenarnya itu. Tapi ya mungkin jadi ya bisa karena dengan meningkatkan respiratorik dan oksigennya ke tubuh itu, dan nanti kan ada beberapa hubungan ke neuroscience-nya juga, itu kan HPA axis itu bisa untuk saraf vagal yang menghubungkan macam-macam organ itu, dari perut, dari juga ke adrenal dan ke hormon-hormon stres juga, kortisol, dan hormon-hormon untuk tekanan darah juga sangat berhubungan. Jadi sangat bermanfaat. Jadi ya, pengetahuan saya. Gitu. Oke, terima kasih. Saya pernah baca buku ya, Jo. Buku pengalaman dokter di Amerika. Namanya Dr. Bernie Siegel. Dia punya rumah sakit, punya penyakit pasien semuanya stadium 4. Di stadium 4 itu kan penyakit yang secara medis susah untuk disembuhkan. Lalu dia melakukan pengobatan ekstrim dengan cara meditasi. Nah, meditasi ini dalam cara dia adalah konsepnya semua penyakit itu muncul dari pikiran negatif. Jadi pikiran-pikiran negatif terus terhimpun sejak lama-lama dia akan menghasilkan zat tertentu dan penyakit di tubuh. Nah, pikiran negatif itu muncul dari rasa ketidakrelaan menerima sesuatu di masa lampau. Nah, lalu cara yang dia lakukan adalah melakukan meditasi ke arah pikiran-pikiran positif. Jadi hal-hal yang negatif yang ada pada orang itu, misalnya diurut dari nomor 1 sampai 50 itu satu persatu per hari, per minggu gitu, dihilangkan dengan cara memaafkan. Itu, dan di 8 bulan eksperimennya, itu sebagian besar itu pasiennya tiba-tiba sembuh. Ini buku ya, mungkin eksperimen dokter di Amerika. Nah, menurut Jojo itu gimana tuh kalau cara meditasi yang kayak gitu tuh bisa ya? Meditasi dengan memaafkan orang. Ya. Sebenarnya bukan meditasi, tapi memang
kita kan cenderung bersikap atau memandang negatif pada orang lain. Itu di apa namanya, di diskusi yang sebelumnya saya memaparkan soal itu gitu, karena itu memang kecenderungan yang bisa membantu kita untuk survive gitu. Waktu kita kecil gitu sampai kita besar, itu sebenarnya cara pandang kita pada sekitar kita adalah negatif gitulah. Ada penelitian bilang itu 80% itu negatif sebenarnya. Nah, tadi bagaimana memaafkan orang itu sebuah cara yang keras sebenarnya untuk merubah pandangan kita pada orang lain. Di diskusi tentang bersyukur, sebenarnya kan menurut saya bersyukur itu adalah yang benar, bukan yang benar ya, yang didefinisikan kembali oleh sains adalah bagaimana melatih kita untuk melihat orang lain, diri kita, atau hal-hal lain di sekitar kita itu sisi positifnya gitu. Nah, tadi latihan memaafkan orang lain itu sebenarnya juga gitu. Kalau kita nggak bisa melihat apa yang positif, kita nggak akan bisa memaafkan. Sehingga itu apa namanya, akan menurunkan tingkat stres di situ, di bagian itu aja, karena stres itu pemicunya ada banyak sekali kan. Tadi saya juga ngomong soal DMN, default mode network, itu juga menghasilkan stres, walaupun itu tingkatnya mungkin nggak sebesar kalau kita misalnya kehilangan orang dicintai, ya, dapat tekanan dari orang lain, dari masyarakat atau dari pekerjaan, itu apa namanya, pemicu stres yang besar, yang berat. Begitu juga kalau kita sakit, pandemi ini juga memicu stres yang berat sebenarnya, karena terlalu lama, untuk periode yang lama juga akan menghasilkan stres yang berat gitu. Jadi Elza tadi bilang apakah itu bisa menurunkan tingkat stres? Kalau pertanyaan itu tentu bisa gitu, tapi ada cara lain, meditasi akan lebih bagus. Saya mau ngomentari Joe tadi ya. Joe tadi bertanya mengenai telomere kalau nggak salah ya, bahwa meditasi bisa menghasilkan imun sistem, kalau nggak salah pertanyaannya seputar itu gitu. Jadi Joe memang betul, apa namanya, penjelasannya yang sederhana adalah begini barangkali ya. Imun sistem itu kan dibangun oleh sel-sel juga gitu, jadi seperti tubuh kita juga gitu. Dan ada riset bahkan dapat hadiah Nobel, namanya Elizabeth Blackburn, itu tahun berapa ya, saya lupa ya, belum lama ini, beberapa tahun yang lalu gitu, tentang penemuannya telomeres tadi ya. Tadi Joe juga disebut itu ya, enzim yang membuat mempertahankan telomere menjadi tetap panjang atau tetap sehat hingga pada saat terjadi pembelahan sel, yang Joe pasti lebih tahu soal ini gitu. Jadi meditasi ternyata itu mempertahankan telomere tetap panjang, dan telomeresnya apa namanya, tetap menjaga semua itu proses pembelahan sel itu gitu. Jadi ditemukan riset sains itu. Jadi betul, saya meyakini karena udah cukup banyak ini ya risetnya. Kemudian kan imun sistem terdiri dari sel. Kalau sel tadi sel secara keseluruhan bisa diperbaiki oleh meditasi, maka sel imun sistem juga termasuk diperbaiki. Kalau Joe masih punya apa namanya respon mengenai ini, silakan. Saya kembalikan ke Elza dulu. Ya, oke. Silakan yang lain. Mungkin saya boleh ya, silakan. Ya, silakan. Saya nggak tahu apakah ini pendapat atau share. Ya. Saya itu pernah punya masalah, itu suka kurang fokus kalau sholat. Jadi kalau sholat itu pikiran kemana-mana gitu. Hitung rakaatnya aja salah, kadang-kadang ngulang lagi gitu kan. Terus saya pergi ke ini, saya dengar ceramah dari Profesor Nasaruddin Nur yang Istiqlal itu. Selintas saya dengar dia bilang, kalau kamu mau sholat, apalagi kalau sendiri, itu kacau itu katanya. Memang orang awam itu katanya, caranya begini katanya, kalau sholat itu sudah yang awam aja katanya, waktu saat sudah berdiri aja itu, jadi harus fokus itu pada saat menyebut Allah. Kita harus fokus betul katanya. Itu satu katanya. Yang kedua dia bilang,
kan kalau sholat sendiri itu kan nggak ada suara biasanya. Nah, itu harus bersuara, harus didengar. Jadi kita harus dengar apa yang kita baca itu akhirnya kita terus fokus hanya dengan bacaan itu katanya. Nggak akan kemana-mana. Kemudian itu saya praktekkan, memang ada perbaikan. Tapi sholat kita menjadi lama karena kita bacanya hati-hati jadinya. Gitu. Nah, terus dengan pembicaraan imun ini saya coba apa hubungannya antara sholat saya yang tadi diajari untuk orang awam itu dengan meditasi gitu kan. Menurut saya ternyata ada korelasi. Jadi kalau kita zikir misalnya gitu kan, duduk itu, terus kita mungkin di tempat yang sepi duduk, tutup mata gitu, terus zikir, itu ternyata alhamdulillah menurut saya sih konsentrasi. Nah, hubungannya apakah itu termasuk meditasi? Pertanyaan saya. Saya mau bertanya nih. Terima kasih. Terima kasih, silakan Jo atau Desni. Iya. Saya aja ya jawab ya gitu. Betul Pak Samuel, itu setingkat dengan meditasi. Meskipun mungkin masih belum terlalu fokus, tapi Buddhis itu juga melakukan itu kan, ketika meditasi mengeluarkan suara-suara seperti om dan lain-lain gitu ya. Jadi apa namanya, suara yang kita hasilkan itu juga membantu kita untuk fokus. Jadi apa namanya, banyak juga pasti Elza bisa cerita soal bagaimana orang khusyuk karena dia membaca surat-surat dengan alunan yang merdu gitu ya. Jadi memang itu membantu kita untuk fokus pada Tuhan misalnya gitu kan, dengan membacakan surat-surat dengan alunan yang merdu. Di agama lain juga begitu. Jadi memang pertanyaan Pak Samun, apakah itu meditasi? Saya kira itu meditasi. Zikir yang pendek juga diulang-ulang juga itu meditasi. Kembali ke Elza. Ya, terima kasih Jojo. Terima kasih Jo. Ada Temi itu, Temi Ini ada Zakarias. pertanyaan dari Tangannya Mbak udah Eda, nongol. Ya? Oh ya, siapa? Silakan. Oh ya. Temi. Ya, makasih. Yes, silakan. Makasih udah. Ya. Saya sih cuman mau share bahwa saya tadinya kan memang tidak terlalu rajin untuk meditasi. Maaf nggak kelihatan ininya ya, saya nggak bisa pakai video dulu hari ini. Oke. Tapi saya itu memang sinus dari kecil. Saya alami di tanggal 20 kemarin, saya nggak bakal lupa. Itu saya harus terbang dari Jakarta ke Medan. Dan saya tuh nggak ngeh kalau sinus saya tuh masih kumat. Jadi ketika pesawat mulai turun, itu kepala saya rasanya mau pecah. Ketika saya pegang di atas kepala, di atas mata kiri, itu udah bengkak. Saya udah pikir, aduh, ini jangan sampai kalau pembuluh darah saya pecah, cilaka. Jadi saya hanya pertama kali pasti saya berdoa, Tuhan tolong. Habis itu saya hanya ingat apa yang dibicarakan oleh Om Jojo-nya keponakan saya dan Desni. Kalau panic attack itu bisa diatasi dengan meditasi. Saya hanya bisa waktu itu untuk atur napas setengah mati karena takut setengah mati saya waktu itu. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, dengan saya coba mengatur napas, mencoba untuk tidak fokus ke rasa sakit saya, hilang loh Buddha. Buddha Elsa itu hilang sekali. Lalu dalam beberapa hari, saya 4 hari di sana. Hari kelima saya harus pulang. Itu saya harus mengatasi ketakutan saya untuk terbang lagi. Karena terus terang saya takut terbang. Saya paling berani terbang, tapi karena sinus itu benar-benar sakit, Bapak Ibu jangan deh terbang kalau lagi sinus, sakit sekali. Itu saya meditasi setiap pagi. Yang pasti saya berdoa, Tuhan, saya harus pulang. Saya nggak mungkin pulang lewat darat. Saya harus terbang. Bagaimana caranya supaya saya berani? Sambil saya baca-baca apa yang harus dilakukan saat orang sinus terbang. Kalau di browsing, banyak bilangnya, jangan terbang kalau lagi sinus. Lah, saya harus terbang. Jadi memang dalam 4 hari itu, tumben tuh, tiap hari saya meditasi. Dan ketika terbang pun, paling takut akhirnya ketika dengar, saya sudah bawa peralatan pastinya.
Saya sudah minum obat sakit kepala. Lalu saya sudah bawa katanya kan minum teh herbal. Lalu uapnya kita hirup. Itu sudah lengkap tuh saya bawa semua. Lalu saya meditasi pada saat saya udah tahu dikit lagi nih pesawat turun. Kan pilot akan bilang ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan ketinggian. Itu saya jadi takut sekali tuh. Itu saya meditasi dulu, sebentar. Dan terus terang, saat itu mungkin karena efek obat juga ya. Tapi setidak-tidaknya panik saya hilang. Jadi Bapak Ibu, memang meditasi itu sangat membantu untuk panic attack. Itu aja sih, udah. Ya, makasih. Silakan Jojo. Mau ditanggapi? Aku tambahin sebentar sedikit ya, udah Elsa. Ya, silakan. Nggak pakai video, mohon maaf karena freeze melulu dari tadi. Yang pertama, Dr. Jo, itu aku sudah taruh link ke jurnal-jurnalnya tadi yang ada CD4 cell count-nya. Boleh minta tolong nanti dilihat, kalau kami ada kesalahan boleh tolong juga diberitahu ya. Lalu pengalaman Temi tadi, walaupun tidak sama persis, saya rasakan juga gitu kalau sebelum dan sesudah terbiasa meditasi. Waktu saya masih bekerja kantoran, saya sering sekali tugas ke Papua. Kalau ke Papua semua orang tahu flight-nya itu red eye, flight-nya tengah malam. Jadi sampai di Papuanya pagi jam 6 atau jam 7. Kantor saya tega gitu. Jadi kalau rapatnya hari Senin pagi mulai, ya saya berangkatnya hari Minggu tengah malam. Jadi tidurnya di pesawat. Kami dan saya dan teman-teman saya sudah terbiasa untuk bisa begitu pesawat belum take off aja saya sudah bisa tidur. Nanti pesawat mau landing saya bangun. Tapi itu tidak berlaku kalau ada gangguan di pesawat. Misalnya anak kecil yang nangis, jadi nggak bisa tidur. Nah itu kalau tidak bisa tidur, harga yang mesti dibayar besoknya adalah ngantuk setengah mati ketika kita menghadiri pertemuan. Gitu. Karena nggak ada istirahat sama sekali. Dari bandara langsung ke kantor mitra biasanya. Ketika saya sudah mulai sering meditasi, itu tidak terjadi lagi. Jadi walaupun ada gangguan di dalam pesawat, saya bisa dengan cepat lagi kembali tidur dan bangun dengan tubuh yang jauh lebih segar dan tidak lemas, tidak mengantuk. Saya bisa berfungsi maksimal di hari Senin itu dibanding teman-teman saya yang tidak terbiasa bermeditasi. Gitu. Kayaknya itu aja yang saya bisa tambahkan, Dak. Oke, terima kasih. Jojo, silakan. Masih mau menambahkan? Ada tambahan, tapi ada Bu Damayanti barangkali ini dia punya situasi yang cocok untuk ngomong gitu karena dia punya apa ya, saya lupa ya. Silakan Bu Damai barangkali mau ngomong. Oh ya, selamat sore teman-teman semua. Oke. Sore. Saya Bu. menderita autoimun yang APS ya, atau disebut juga sindrom Hughes. APS itu anti-phospholipid syndrome. Jadi mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, gejala seperti nyeri di sekujur tubuh, mungkin mirip badai sitokin ya, terus korea, gangguan pendengaran, memori, sesak nafas, segala macam itu udah saya alami gitu, sampai badan lemes, terus nggak bisa tidur. Gitu. Nah, tahun lalu saya mulai ambil keputusan nggak bisa kayak gini terus, saya nggak bisa banyak tiduran, istirahat di tempat tidur tanpa melakukan apa-apa. Jadi saya mulai meditasi waktu itu. Mungkin awalnya quick meditation ya, gitu, karena belum bisa gitu sampai mungkin 1 jam gitu meditasi. Tapi intinya saya mengatur napas aja, walaupun itu dalam kondisi tiduran gitu. Pelan-pelan kondisi tubuh saya membaik, stresnya juga jauh berkurang karena mental saya hancur banget waktu itu. Kadang berdoa minta sembuh, kadang berdoa minta mati gitu, karena udah nggak karu-karuan badan rasanya gitu. Zikir pun
maaf kalau saya bilang nggak membantu gitu. Karena bagi saya ya, zikir itu kan ada yang kita minta. Terus kita tuh jadi kayak fokus sama kalimat zikir gitu. Sementara gejolak di dalam tuh nggak hilang gitu. Gitu. Jadi bukan berarti saya nggak zikir, bukan berarti zikir itu nggak ada gunanya, tapi fungsinya berbeda dengan meditasi. Gitu. Tapi punya tujuan yang sama. Dengan meditasi saya bukan cuma kondisi fisik saya membaik, tetapi juga psikis saya juga membaik. Saya juga bisa menerima gitu. Imun sistem saya juga bagus. Saya nggak bisa vaksin. Saya udah 2 kali ditolak vaksin gitu. Karena kondisi saya ini. Saya juga ada tumor di tiroid sama 3 tumor di tulang belakang yang nggak bisa diambil karena udah terbungkus serabut saraf. Jadi ya mau nggak mau saya harus cari jalan lain supaya saya bisa merawat badan saya. Gitu. Karena kan belum ada obatnya, tapi bisa di-maintain. Jadi ya itu, saya meditasi, olahraga, latihan kaki. Karena APS itu pengaruhnya besar ke kaki. Dulu saya sering bengkak kakinya. Alhamdulillah kondisi saya sekarang ini bugar. Bugar banget, malah lebih bugar daripada suami saya. Gitu. Saya nggak pernah lagi kena flu, radang tenggorokan, sakit kepala, kayak dulu nyeri-nyeri di sekujur badan juga nggak pernah. Kaki saya nggak pernah bengkak lagi. Terus kalau bangun tidur pagi itu fit banget gitu. Kalau dulu kan bangun tidur, duduk di tempat tidur, tidur lagi, gitu lemas gitu. Jadi seperti itu. Bagi saya meditasi itu fungsinya besar banget. Sekarang ini mungkin udah hampir 2 minggu ya, yang tadinya saya meditasi habis sholat subuh. Sekarang saya ganti waktunya, jadi agak lebih panjang. Kan saya suka bangun malam tuh, sholat malam jam 3 pagi saya udah bangun. Habis itu zikir sebentar, meditasi sampai subuh, azan subuh. Gitu. Nah setelah subuh saya tinggal yoga, latihan kaki, jalan pagi, gitu, mengerjakan aktivitas sehari-hari. Gitu aja sih. Itu dampaknya besar banget. Gitu aja. Oke, makasih Ibu Damayanti. Ini ada pertanyaan juga, Jo, dari Mbak Eda. Mbak Eda mau membacakan atau dibacakan? Oke ya. Ini nggak kedengaran suaranya. Oke, saya baik. boleh. Nah, ini ada pertanyaan masih kaitan ini Pak Samun sebentar. Apakah stretching yoga bisa disebut meditasi? Mengingat stretching yang saya lakukan tanpa batas waktu dan tempat. Contoh saat berjalan atau saya bincang-bincang sesekali menghembuskan perut, menghembus, menahankan napas dalam beberapa detik. Ya, makasih Bu Damayanti punya pengalaman yang bagus sekali untuk kita bisa teladani gitu, karena dia sakitnya cukup serius itu sebenarnya, tapi dia betul-betul melakukan meditasi. Bahkan tadi saya saya dengar dia meditasi yang panjang. Tadi kan saya menganjurkan meditasi pendek-pendek aja ya gitu, karena hanya untuk menggambarkan bahwa meditasi itu mudah gitu, supaya orang nggak langsung buru-buru, wah susah nih meditasi, harus 1 jam, harus 2 jam, harus atau 30 menit, karena orang nggak punya waktu, merasa nggak punya waktu gitu. Saya sendiri kalau meditasi juga panjang sebenarnya gitu, nggak pendek-pendek, tapi ada saat-saat saya melakukan meditasi pendek gitu. Kalau panjang-panjang gitu kita menurut saya semakin semakin gandrung dengan meditasi, kita kayak kecanduan gitu. Jadi kalau nggak meditasi ada rasanya nggak enak gitu atau kurang gitu. Kita kayak butuh di charge lagi dengan meditasi. Jadi pengalaman Bu Damayanti sangat bagus untuk kita teladani gitu, karena meditasi memang adalah bergantung pada latihan dan latihan
dan latihan gitu. Semakin sering kita latihan, kita akan semakin baik di meditasi, makin fokus maksudnya kalau kita meditasi ya, sehingga kita akan mendapatkan benefitnya. Ini ada kemana nih, ke Pak Yudi dari tadi angkat tangan atau Pak Samun duluan? Pak Elza saya kembalikan dulu. Boleh? Silakan. Oh sorry bentar. Tadi ini Bu Eda saya belum jawab gitu. Nah ini kaitannya dengan Bu Eda tadi, saya sebenarnya udah secara nggak langsung menjawab pertanyaan Bu Eda ya dari Bu Damayanti ini. Jadi yoga segala macam stretching bisa juga disebut meditasi, tapi tingkatannya mungkin nggak sebagus meditasi yang dijalani oleh Bu Damayanti. Nah, tentang yoga ini ada pakarnya di sini Pak Yudi ya. Silahkan aja sekalian Pak Yudi dulu atau Pak Samun? Samun tadi mau tanya, silakan. Samun boleh. Ya. Saya mau tanya ke Ibu Damayanti, itu kan katanya meditasi itu yang dilakukan meditasi yang tarik napas itu, terus sequence-nya kayak apa? Soalnya kayaknya signifikan sekali itu Ibu Damayanti mendapatkan kesehatan dari meditasi. Tolong Bu, terusin Bu. Oh ya. Ya, silakan Bu Damayanti. Maaf ini di masjid udah ada suara ini mungkin nggak begitu kedengeran. Oh ya, sudah nggak apa-apa. Oke. Jadi gimana oh tadi ya, waktunya Pak Bandung Samun? lebih dulu ya. Nanti aja Bu, karena kita gitu. Masih nanti ketemu lagi gitu. Ya, maaf tadi pertanyaannya gimana Pak? Oh, saya pengen tahu saja Ibu meditasi itu maksudnya meditasi tarik napas atau seperti apa gitu. Karena kayaknya signifikan sekali Ibu memperoleh kesehatan. Iya, itu mengatur nafas saya. Mengatur nafas. Jadi bukan hanya sekedar diem hening gitu enggak, tapi saya mengatur nafas saya. Tarik napas panjang atau rileks seperti yang diajarkan Pak Jojo? Yang diajarin napasnya Jojo. Itu. Yang diajarin Jojo. Oh ini Jojo. Oke. Terima kasih Bu sudah terjawab. Iya, sama-sama. Selamat mau pergi ke masjid. Enggak, di rumah aja Pak. Oh di rumah saja, oke. Gimana Pak Yudi? Oke, terima kasih Mas Jojo, Mas Elsa. Saya pernah membaca suatu artikel. Artikel ini katanya mendasarkan suatu riset bahwa pikiran itu bisa relatif tenang kalau kita bisa relatif duduk hening itu selama 20 menit, sorry. Karena selama itu pikiran nature-nya pikiran itu kan seperti terus bergerak gitu ya. Ya, baik ke masa lalu, mengingat memori masa lalu atau berproyeksi ke depan. Selalu seperti pendulum itu. Ya, kalau dalam sesi hening ini dalam 20 menit baru bisa relatif tenang. Ya, selebihnya itu adalah meditasi yang quote-unquote dianjurkan. Ya, di dalam yoga, tadi ada sedikit menyinggung yoga. Meditasi ini memang diajarkan atau dalam tahapan yoga ini setelah yang orang-orang umum tahu yaitu asana, postur-postur, antara lain gerakan-gerakan stretching, peregangan, dan aneka postur-postur yang menuntut kelenturan dan kekuatan. Tapi setelah itu ada namanya pranayama meditasi. Latihan pernafasan. Nafas memang dalam tradisi yoga ini ada perlu latihan gitu, ada berbagai macam teknik-teknik melakukannya. Oke, itu tahapannya dari 8 tangga. Setelah pranayama ada namanya konsentrasi. Ya, latihannya macam-macam juga, ada fokus satu titik. Yang tujuannya juga untuk pada satu objek, one point witness meditation juga. Dalam tahap ini bisa disebut one point meditation. Baru setelah itu ada namanya meditasi juga. Sebelum nanti end up-nya samadhi. Ya, samadhi kondisi ketika ego runtuh dan sebagainya, enlightenment lagi. Ini tahapannya itu. Jadi memang ada tradisi-tradisi itu sebelum melakukan meditasi gitu. Di dalam meditasi sudah tidak diatur lagi nafasnya.
nafas yang di awal-awal ini sebagai sarana untuk membuat pikiran juga lebih tenang, lebih fokus sebelum tadi fokus dan kemudian meditasi gitu. Tapi apakah benar yoga yang kenal dengan asana ini juga katakan meditasi? Ya, meditasi juga. Selama kita dalam meditasi ini menjadi kemudian yang tadi mindfulness yang dikenalkan oleh Kabat-Zinn, ya, ketika apapun yang kita lakukan terintegrasinya antara gerakan, nafas atau aktivitas lain ini ketika benar-benar utuh hadir, utuh penuh 100%, itu juga meditasi. Jadi ketika berasana, beryoga asana itu juga bisa sebagai sarana meditasi kalau pikiran dan batinnya juga meditatif tadi, seperti dalam deskripsi dari Kabat-Zinn gitu. Jadi meditasi dan yoga ini satu yang nggak terpisahkan. Atau juga meditasi, yoga asana postur itu juga bisa dimaknai sebagai meditasi juga. Kalau pikiran, nafas, gerakan, batin ini juga benar-benar utuh hadir. Nah, itu dari segi yoga itu. Jadi memang ada tahapan-tahapan juga. Nah, di tahapan meditasi dalam tradisi yoga itu tadi sangat nyambung sekali dengan keterangan dari Kabat-Zinn yang menurut saya juga saya setuju juga dengan yang Mas Jojo bilang bahwa ini sekuler aja gitu. Jadi memang ya sekuler juga yoga pun gitu. Walaupun per definisi dari yoga itu sangat berhubungan juga dengan masalah pikiran. Ya, ini kan pikiran batin ini sangat sekuler, siapapun punya itu ya. Kalau per definisi yoga dalam bahasa Sanskritnya, dalam bahasa ini kan yoga cita vritti nirodha, cita pikiran batin, vritti bergejolak fluktuatif, nirodha bagaimana menghentikannya. Jadi ini sangat definisi yang sangat meditatif yoga itu. Jadi ya semua tahapan-tahapan itu baik asana, pranayama, latihan pernafasan, konsentrasi itu sebagai pengantar untuk menuju ke meditative state. Ini sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Silakan Jojo, kasih, Pak Yudi. mau memberikan sesuatu atas ini. Terima kasih Pak Yudi. Ya Pak Yudi, makasih tuh sharingnya bagus gitu kan. Saya terlalu fokus pada memaparkan meditasi yang sekuler gitu. Dr. Jo juga belajar Vipassana, saya kira mempraktikkan itu gitu. Kalau saya masih terus yang sekuler, yang sederhana aja gitu. Karena dari tahun 2015 saya mempraktikkan itu, saya udah lihat benefitnya pada saya terlihat nyata seperti pada Buddha Mayanti tadi juga sudah cerita bagaimana benefitnya terlihat sekali. Buddha Mayanti. Ya, yang paling terlihat itu ada riset itu kan yang tadi saya sebut, misalnya yang paling sederhana adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengikuti ujian sekolah gitu ya, dia di tes, ada orang-orangnya, sebagian dari mereka diminta meditasi, sebagian enggak gitu. Ternyata yang melakukan meditasi enggak terkena flu gitu dibanding yang meditasi. Jadi memang dari ini aja, dari kesehatan aja terlihat sekali nyata gitu, bahwa dia memberikan imun sistem menjadi lebih baik, dan stres itu tentu sangat turun banget gitu. Bisa kelihatan dari fokus atau produktivitas kita yang naik gitu, kecerdasan, kreativitas, semuanya membaik. Dan itu saya lihat sendiri gitu pada saya gitu, dan istri itu sejak tahun 2015. Jadi memang saya mau bilang lagi bahwa meskipun saya meditasi sekuler yang sederhana, tapi terlihat sekali pengaruh positifnya. Apalagi kalau kita juga belajar seperti yang Pak Yudi sampaikan tadi, yang lebih advance gitu, yang ya nanti aja. Saya kembali ke Bung Elza. Oke, sudah 5:30 lewat.
Apakah masih ada yang ingin berbicara? Saya cukup. Siapa ya? Cukup ya. Ada yang Oke. Kalau tidak, Pak Samuel barangkali. Sudah, saya cukup. Nah, ya, Terima cukup kasih. ya. Sudah Sedikit setengah aja jam. mungkin Mas Eza. Ya, silakan. Oh, Pak Yudi, silakan. Ya. Tadi ada sedikit interupsi. Apa hubungannya meditasi dengan kesehatan? Saya pikir dengan tadi itu, dengan lebih tenang, itu juga tentunya akan membantu imunitas tubuh juga. Karena apalagi juga kemudian kalau kita sampai ke meditasi tadi, yang seperti Kabat-Zinn bilang ya, diawali dengan tadi stretching tubuh, kemudian nafas yang lebih ritmis. Dengan nafas lebih ritmis, pikiran tentunya akan lebih tenang juga. Ya. Nah, menuju ke nafas lebih ritmis, di dalam yoga ada juga latihannya. Tapi tentunya setelah itu ada menuju nafas yang biasa saja, tapi dengan kondisi yang lebih berpengaruh pada mind, pikiran yang lebih tenang. Ya, dengan nafas lebih ritmis, gejolak pikiran juga menjadi lebih tenang. Nah, disitulah juga akhirnya seperti yang sering Mas Jojo bilang bahwa itu akan juga membantu imun sistemnya. Karena diri kita ini sangat tergantung dari imunitas tubuh dan juga bagaimana kita bereaksi terhadap objek-objek yang dari luar datang gitu. Ya, ini menyangkut mental. Ya, tentunya dengan lebih tenang ini akan juga membantu kita mudah deal pada segala problem di luarnya. Itu sedikit tambahan. Ya. Terima kasih, Mas Yudi. Ada lagi? Ini di tempat saya juga ini suara masjid sudah memanggil-manggil. Kalau tidak, kita akhiri pertemuan ini. Pertemuan yang menyenangkan sore hari. Buat Ibu Damayanti, wah luar biasa ininya, pengalamannya. Semoga disembuhkan, insya Allah. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang hadir di sini. Kita akan bertemu lagi seperti biasa hari Sabtu dan Minggu sore ya, Jo ya. Ya. Sabtu pertemuan seperti. Ada pengumuman nggak, Desni? Sebelum ditutup? Ya, besok sore jam yang sama, jam 4 sampai dengan 5:30, kita akan berbicara mengenai berbuat kebajikan. Oke. Ya. Mohon bisa join kami lagi besok sore. Terima kasih. Terima kasih Desni, Jojo, Pak Yudi, Bu Erna, Ibu Damayanti, Mbak Eda, Mbak Nani, semuanya, Rina. Terima kasih. Salam buat ini, Jen. Ya. Saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya udah hadir. Sampai ketemu lagi besok ya. Kebajikan ini sesuatu yang sudah diteliti juga oleh neuroscience atau berbagai saintis lainnya gitu. Jadi memang menarik sekali, ternyata dia juga punya pengaruh positif ketika kita melakukan kebajikan. Jadi semoga hadir besok ya. Silahkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih kembali. Terima kasih Jo. Sama-sama, Nani. Ya. Salam sehat ya Nani ya. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Dokter Jo, Tante Erna. Oke, kan ya. Kapan bantu? Mama sehat ya. Nani. Apa? Mama sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Waduh, umur berapa sekarang, Mama? Siapa? Mama. Mama? Salah. Udah meninggal. Ih. Lupa saya. Udah meninggal kan tahu. Iya. Tahun berapa ya? Lupa saya. Makanya jarang ketemu, jadi lupa. Padahal sering ke Bandung. Tapi kalau pas lagi ke Bandung tuh pas lagi sibuk gitu, jadi nggak sempat mampir. Padahal sering bilang tuh sama Desni, Des mampir Des, di sini ada saudara pupu malahan saya bilang gitu. Iya mampir dong. Tapi
selalu waktunya. Iya, anakku kuliahnya di Unpar, jadi sering ke Bandung. Oh gitu. Kos Tapi di 2 tahun ini nggak ke Bandung kan? Kuliah ya, tutup kan? Pandemi, benar. Ya. Salam ya Joya, Jadi makasih nanti ya semuanya ya. katanya sih akhir tahun ini akan kembali ada perkuliahan, jadi mungkin gitu. kita ke sana lagi. Nanti disempet-sempetin dia main ke sana. Iya, sok, ditunggu mangga. Ya, oke. Ya, sampai ketemu lagi ya Nani ya. Salam buat semuanya. Mas Iwan, makasih Mas Iwan. Iwan, makasih Wan. Udah nggak ada tuh.